Apa sudah hujan? Sudah. Mengapa pula mesti hujan malam ini? Sudah jam 11. Menunggu. Tidak. Apa dia tenang waktu Bapak tinggalkan? Ya, dia tenang. Dan saya pikir dia akan tenang sampai saat terakhir. Saya tidak pernah melihat orang begitu tenang. Sikapnya sangat baik. Tidak seperti tahanan yang lain. Sungguh menakjubkan. Sayangnya, dia melakukan perbuatan untuk tujuan yang tidak baik. Sampai sekarang, saya tidak mengerti akan sifatnya. Dia telah mempermainkan saya. Tapi tidak apa. Saya juga. Ketika dia minta Bapak untuk datang malam ini, saya kira dia tidak bicara. Memang, dia berbicara terus terang. Tentang apa? Hampir tentang segala hal. Tentang dirinya sendiri. Tidak. Rupanya, itu yang tidak menarik perhatiannya selama ini. Jadi, belum juga dia menceritakan siapa dia sebenarnya. Tidak. Dan dia tidak akan menceritakannya. Dia ingin mati sebagai seorang yang meninggalkan rahasia bagi kita. Kadang-kadang, saya juga berpikir, dia juga merupakan rahasia bagi dirinya sendiri. Dia cuma hendak membela orang lain. Namanya pasti bukan Sudarso. Saya tahu apa yang dia ceritakan. Omong kosong sebenarnya. Gimana apa? Saya kira dia cuma hendak menutupi perbuatannya dari keluarga maupun kenalan. Padahal dia sudah 6 bulan di sini. Seperti ada kekuatan jiwa untuk melindungi diri dari keluarga dan kawan-kawan. Seperti yang dia lakukan. Dia butuh liburan, Pak. Itu tidak perlu. Sudah jam berapa? Jam 11.30. Saya pikir saya sudah terlalu tua menghadapi persoalan ini. Mengeksekusi tahanan tidak pernah mengganggu pikiran saya. Tapi sekarang Memang bukan pekerjaan yang enak, Pak. Walaupun yang dieksekusi mati itu adalah orang yang benar-benar bersalah. yang mengganggu pikiran saya adalah kenapa kali ini saya dididik lebih dari yang dulu. Ya, Anak ini melakukan kejahatan yang luar biasa. ya. Membunuh orang, Sadar, kejam, dan direncanakan terlebih dahulu. apalagi dia mengaku bersalah. Sudah sepantasnya dia dihukum mati. Itu undang-undang, Pak. Tapi, apakah Bapak pernah berpikir kalau seorang tahanan bersikap sopan kepada kita, kita merasa kalau dia itu bukanlah seorang penjahat? Ya, benar. Tapi wajah anak ini membuat saya gusar. Dia mengaku salah, tapi tidak bersikap seperti seorang. Saya kira apa yang saya lakukan malam ini sama jahatnya dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Saya kira saya mesti minta pensiun. Memang. Dia juga, kita harus menyelamatkan jiwanya, karena jiwanya sedang gelap, Pak. Kalau diheroik menghadapi tugas sebagai seorang terdakwa, kita tidak akan memaksanya untuk mengubah pendirian.
memang tidak bisa. Tapi kita harus menyelamatkan jiwanya, Pak. Jiwanya sedang gelap. Pak, jangan terlalu cepat putus asa. Apakah tidak ada perasaan keagamaan sedikit? Saya kira tidak. Dia mendengar kata-kata saya dengan penuh perhatian. Itu pun karena dia dapat teman berbicara. Pak, sekali lagi, jangan terlalu cepat putus asa, Pak. Jangan, Pak. Apakah Bapak akan berbicara dengannya? Ya, terpaksa. Lucu ketika surat kabar dan televisi menawarkan uang 50 juta untuk riwayat hidup. Iya, meloncat dengan cepat. Hingga saya pikir dia hendak mendapatkan uang itu. Uang itu ada di sini, menunggu dia. Kemana uang ini hendak digunakan? Bapak tahu kenapa? Apa yang dia ceritakan, segalanya bohong dari awal sampai akhir. Dan dia gembira karena dapat mengelabui orang lain. Nah, sekarang saya harus menyerahkan uang itu. Bagaimana caranya, Pak? Saya pikir saya akan melakukan perbuatan yang belum pernah saya lakukan selama 28 tahun saya bekerja di penjara ini. Apa itu? Anak itu akan kita bawa ke sini. Dan biar dia duduk di sini bersama saya dan Bapak. Sampai tiba waktunya eksekusi akan dilaksanakan. Mengapa Bapak berbuat demikian? Karena kalau anak itu duduk di sini dan kita tanyakan langsung, barangkali dia akan buka mulut. Naya, masuk sebentar. Siapa? Ada apa, Pak? Ya. Bawa masuk di dapur. Baik, Pak. Satu lagi ya. Ya, Pak. Sudah sampai di mana pekerjaan mereka? Kira-kira 10 menit lagi sudah selesai, Pak. Nah, saya mau dengar. Malam ini saya tidak mau ada halangan sedikit. Kalau ada, celaka kalian semua. Katakan ini pada mereka. Sekarang ambil Sudarso dan bawa kembali. Siap, Pak. Bagaimana dengan wartawan dan orang-orang yang akan menyaksikan nanti? Pak, mereka sekarang sedang minum kopi, Pak. Halo? Ya. Ya. Ada apa? Memang di sini. Ya. Siapa yang hendak menunggu dia? Pak Menteri. Bawa antri? Ada apa? Hendak sudah. Benar, Pak. Saya direktur penjara. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Benar, Pak. Bukan sebuah pekerjaan yang enak. Oh, dijamin aman dan lancar, Pak. Ya. Betul, Pak. Menurut aturan undang-undang harus dijalankan. Ya. Paling lama eksekusi akan dilaksanakan nanti tengah malam, Pak. Ya. Tapi itu terserah Bapak. Apa Pak diundur? Ya. Bisa, Pak. Bisa diundur sesuai dengan keinginan Bapak. Seorang gadis. Ya. Jadi dia mau sini. Ya. Baik. Saya akan telepon Bapak apabila sudah selesai. Terima kasih, Pak. Silakan juga. Pernahkah Bapak berpikir bahwa seorang gadis akan datang malam ini hanya untuk menemui Sudarso? Dia menyangka kalau Sudarso adalah kakak. Dia mendesak Bapak Menteri agar bisa bertemu dengan Sudarso. Mati saya. Sudarso, Pak. So, ya, kamu boleh keluar ya? Baik, Pak. So, Sudarso. Ya,
Silahkan duduk, Sudarso. Terima kasih. Sudarso, kamu sudah 6 bulan di sini. Dari hari pertama sampai sekarang, sikapmu sangat baik. Buat apa saya mesti mengganggu Bapak? Kamu tidak menimbulkan kesulitan apa-apa. Karena itu, saya menunjukkan penghargaan saya padamu. Supaya yang diperbolehkan undang-undang. Bapak sangat baik pada saya. Kau saya suruh kemari. Dan seterusnya kau akan tinggal di sini. Kamu tidak usah takut. Kamu bersama saya di sini. Baik. Sudarso, rupanya kau tidak mengerti juga, Sudarso. Kamu saya perlakukan menyimpang dari undang-undang. Saya tahu. Mungkin Bapak yang tidak mengerti. Kenapa itu bisa dirasakan? Tapi Bapak tidak mengerti undang-undang judi. Bagi saya, tempat yang satu sama saja dengan tempat yang lain. Apa maksud? Saya hanya bermaksud, saya ini seorang hukuman mati, Pak. Di sini sama saja dengan di dalam sel. Oh, Jadi, kau lebih suka di dalam sel? oh tidak, Pak. Di sini lebih enak. Kecuali Sorry apa? Hah? di dalam sel, saya boleh merokok. Begitu. Kau suka apa? Samsu atau jarum? Tunjuk saja. Kalau boleh, Samsu saja, Pak. Koreknya, Pak. Ntar. Terima kasih. Sebelum terlambat, saya minta agar kamu pikirkan lagi apa yang berkali-kali saya tanya. Selalu saya pikirkan. Maka dari itu, ini kesempatan terakhir berbagi cerita. Siapa kau sebenarnya? Dan dari mana asalnya? Saya Sudarso, pembunuh. Itu bukan namamu sebenarnya. Bapak kan bukan mau mengeksekusi nama, tapi orangnya. Apa bedanya kalau nama saya Sudarso atau bukan? Dulu nama lain kau siapa? Hah? Siapa? Jika pun ada, saya sudah lupa. Sudah. Kau memang sudah tidak waras, Sudah. Memang begitu, Pak. Sudarso. Saya, Pak. Kau lihat surat ini. Kau lihat. Woi, kau lihat. Ya saya lihat sesuai. Tiap surat ini menanyakan satu soal. Dan apabila dikumpul, barangkali sudah ribuan. Ini hanya sebagian kecil. Ada apa dengan surat itu? Kau tahu apa isinya? Kau tahu? Tidak. Yang mengirim surat ini bertanya, apakah kau anak mereka yang hilang? Kakak, adik, saudara, ataupun kekasih sudah lenyap puluhan tahun? Saya tidak bisa menjawab. Hei, kau harus menjawabnya, Sudarso. Kau jawabnya. Bagaimana cara saya harus menjawabnya? Ceritakan siapa kau sebenarnya? Apa kau tidak mengertinya? Kau harus menjawabnya. Mungkin Bapak yang tidak mengerti. Coba terangkan apa maksudnya. Nah, Ada. apa? Tidak. Kalau ada. Aku bilang tidak. Lidah saya keselio, Pak. Sudarso. Kau dengar? Kau dengar? Seandainya kau ceritakan siapa namamu itu saya sebar. Di satu sisi, kau akan menimbulkan kesedihan. Katakanlah dalam keluarga, yaitu rumahmu sendiri. Itu yang kau pikirkan. Kau tidak mau memisahkan keluargamu. Baik. Tapi, coba kau pikirkan. Seandainya kau berbuat demikian, kau akan membawa kemalangan dalam rumah.
kepala bongkar anakku. Kau wajib memberi ketenangan jiwa bagi mereka, kedamaian dalam kecemasan mereka. Saya minta kau mengatakan, siapa kau sebenarnya anakku? Pak, saya tidak bisa. Ini maksa saya. Pikirkanlah terlebih dahulu. Saya tahu Pak, mungkin kita tidak perlu membahas hal itu lagi. Lebih baik Bapak saja yang menjawab surat-surat itu. Sebab saya tidak mempunyai adik, kakak, abang, maupun kekasih. Saya rasa itu sudah cukup. Baiklah, semua terserah padamu anakku. Sudarso. Saya pikir ada satu hal lagi. Ada satu hal lagi. Ya, entah apa. Uangmu yang 50 juta. Uangmu yang 50 juta. Ya. Saya tidak bisa membawa uang itu kemana saya akan pergi. Lebih baik Bapak saja mempergunakannya untuk hal baik lainnya. Pada siapa uang itu harus saya kirim? Tidak Pak, tidak. Apa Bapak pikir saya akan masuk perangkap Bapak kalau saya menjawab pertanyaan Bapak? Pada siapa uang itu harus saya kirim? Saya tidak bisa menyimpan ataupun membuangnya. Saya tidak tahu. Nanti saya beritahu. Saya pikirkan dulu. Apa ada hal lain? Tidak. Kecuali kau mau memberikan keterangan yang jelas. Saya rasa sudah cukup jelas. Saya membunuhnya dan saya tidak menyesal. Dan saya membunuhnya dan tidak menyesal. Dan itu sudah saya lakukan. Kalau saya... Kau seharusnya bertobat anakku. Apa? Bertobat? Bertobat hanya untuk jiwa-jiwa yang sakit Pak. Sedangkan jiwa saya sehat dan waras. Orang itu memang patut dibunuh. Dia tidak pantas itu. Dan itu sudah saya laksanakan. Seumur hidup saya belum pernah memukul seorang makhluk pun. Tapi setelah saya tahu apa yang dia lakukan, saya harus membunuhnya. Saya membunuhnya dengan sadar dan hati-hati. Dan dari maka itu saya tidak punya alasan untuk dilindungi undang-undang. Sejak kecil saya sudah tahu apa arti kehidupan ini. Maka dari itu saya tidak punya hak untuk dilindungi siapa-siapa. Dan apabila mayat saya pucat dan diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan menyerahkannya kepada Tuhan, mungkin saya akan bertanya tentang arti tobat dan kebenaran sesungguhnya. Sudarso, jangan berkata demikian. Jangan mempermainkan agama. Mempermainkan agama. Maaf Pak, saya tidak mengingkari apa yang suci buat Bapak. Jika Tuhan mengajari saya karena membunuh, saya tidak akan takut. Sebab orang yang saya adili di sana bukan. Jika Tuhan mendengarkan cerita saya yang tidak pernah kalian dengar sama sekali, dan mungkin tidak seberapa apa yang saya lakukan dengan mereka. Berjuta-juta orang mati dan ribu orang mati dalam berbagai tragedi di negeri ini. Namun kasusnya malah lenyap. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apa Bapak mau bertanggung jawab? Atau Bapak? Sangat naif. Sebentar lagi saya akan mati di tiang gantung. Saya mati demi ratusan, bahkan ribuan orang yang sudah saya selamatkan. Maaf mengganggu Pak. Kenapa? Ada seseorang yang bertemu dengan Bapak. Oh, gadis itu. Iya Pak. Periksa gadis itu. Nah, tuh. Suruh tunggu sampai kamu saya panggil lagi. Baik Pak. So. Ada seorang gadis yang mau bertemu dengan Elsa. Kamu bersedia? Sebenarnya dia mau apa? Barangkali dia berpikir kalau kamu adalah kakaknya. Dia datang dari jauh hanya untuk menemui dirimu. Dia salah. Saya tidak mempunyai adik. Saya atau kau sendiri yang akan menjelaskan hal itu? Bapak saja. Baik. Tunggu dulu. Dia datang dari jauh untuk menemui saya. Ya. Kalau begitu, izinkan saya berbicara dengan dia di sini. Baiklah, baiklah. Tapi saya minta hanya kami berdua saja.
Bapak tak usah khawatir. Saya tidak kenal di situ. Kalau dia gadis yang tergila-gila kepada saya, membawa senjata atau racun, dia percuma datang kemari. Sudarso, Sudarso. Ada sifatmu yang menarik. Jaksa tidak beranggapan begitu, Pak. Ada agak. Apalagi hakim, Pak, juga tidak beranggapan begitu. Baik, baik, baik. Kau boleh bicara dengan dia di sini. Tapi kau ingat, ini tidak pernah terjadi. Tapi jika kau berjanji, Terima kasih, Pak. Saya tidak akan lari. Apakah ini baik, Pak? Apa Bapak pikir saya akan mencemarkan nama baik Bapak Kepala? Atau nama baik Bapak? Atau gadis itu? Maaf, anakku. Bapak pergi dulu di ruang sebelah ya, sudah. Biar saya terlebih dahulu. Dengarkan di situ. Baik. Mari, Sudarso. Gadis. Seorang gadis. Jadi gadis itu, Pak. Ya, kamu boleh keluar. Baik, Pak. Selamat Pak. Malam juga. Saya ingin bertemu dengan Jakso. Ya, selamat dulu. Terima kasih. Nona. Nona sudah bicara dengan Bapak Menteri, bukan? Iya Pak. Hampir 1,5 jam. Nona mau bertemu dengan Sudarso? Iya. Saya harap saya belum terlambat. Tidak. Nona tidak terlambat. Nona datang ke sini sendirian. Atau barangkali Nona memang hidup sendirian selama ini? Tidak Pak. Saya tinggal bersama ibu. Bapak saya meninggal waktu saya masih bayi. Sayang sekali Nona. Sayang sekali ibu Nona tidak datang ke sini. Abang Nona. Sudarso. Saya punya abang cuma satu. Dan mudah-mudahan saja dia itu abang saya. Kenapa dia meninggalkan rumah? Saya tidak tahu Pak. Berapa lama Nona tidak melihat dia? Kita 10 tahun. Umur Nona sekarang berapa? 20 tahun Pak. 20 tahun. Yakinkah Nona bisa mengenal abang Nona kembali setelah berpisah begitu lama? Tentu bisa. Barangkali tidak. Tapi saya tahu dia bukan orang yang jahat. Apabila dia benar abang saya, mungkin dia telah banyak berubah. Ya, memang. Tapi, apakah Nona yakin kalau Sudarso adalah abang Nona? Perkaranya, dia sudah 6 bulan jadi pemberitaan di televisi maupun surat kabar. Baru hari Selasa kemarin, ibu menonton di televisi dan terpampang wajah yang mirip dengan abang saya. Dan saya yakin sekali orang yang saya temui malam ini adalah abang saya. Ya. Apa yang biasanya yang Nona bisa lakukan dengan abang Nona untuk memberi petunjuk? Waktu kecil, abang selalu mengajak saya bermain. Dia suka bercerita dan membaca saja. Kadang-kadang dia suka membacakan puisi pada saya. Pada hari libur, dia suka mengajak saya ke tepi laut, ke kota dan banyak lagi. Nona, saya yakin Sudarso telah. Kenapa Bapak berkata demikian? Saya tahu betul sifatnya. Nah, Sudarso tidak suka puisi. Percayalah. Tapi, biarlah Nona saksikan sendiri. Ya, suruh masuk Sudarso. Baik, Pak. Tapi ingat Nona, ingat. Jikalau Sudarso adalah abang Nona, Nona boleh bicara dengan dia di sini 1 jam. Tapi jika tidak, lebih baik dipersingkat saja. Nona. Saya hanya ingin memastikan apakah dia abang saya atau bukan. Ibu sudah lama khawatir. Karena beliau sakit, maka saya diminta untuk bertemu dengannya. Ya, saya mengerti Nona. Memang sedih juga buat kami kalau ternyata dia itu abang saya. Tapi itu akan lebih baik buat ibu daripada siang dan malam memikirkan itu dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya.
Nah, ya sudah so. Inilah gadis itu. Kau boleh bicara dengan dia di sini sendirian. Terima kasih, Pak. Ini tidak akan lama. Baik. Saya pamit dulu. Yahya, kau harus tetap berjaga. Siap, Pak. Demi kehormatan saya, Pak. Apa kau bilang? Tidak, Pak, tidak. Saya hanya bercanda. Selamat malam. Sebelumnya, mohon maaf. Apa yang membuat Nona untuk datang kemari? Sebenarnya ibu yang menyuruh saya untuk bertemu denganmu. Oh ya? Soalnya kami sudah lama tidak mendengar kabar tentang Tomo abang saya. Dan setelah ibu melihat foto Mas Tomo di layar televisi. Kalau saya adalah abang Nona, Tomo, begitu? Iya, begitulah. Sudah jelas, kalau saya ini bukanlah abang Nona. Dan saya bukan abang siapapun juga. Siapa nama Mas sebenarnya? Sudarso. Ahmad Sudarso. Benar, itu nama Mas. Benar, Dik. Nona. Apa Nona pikir saya akan berbohong dalam situasi seperti ini? Jelas tidak, bukan? Tidak. Saya pikir juga tidak. Apa? Mas suka membaca? Membaca? Membaca apa maksud Nona? Ya, buku-buku. Tidak, saya suka membaca ketika ada dalam penjara ini. Mas pernah menjual buku untuk mencari nafkah? Juga tidak. Saya harap Mas jangan marah atas pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi saya Tidak apa-apa, teruskan saja. Mas pernah sekolah? Tentu sekolah menengah. Tidak, saya hanya tamatan SD. Pernahkah Mas bercita-cita menjadi pemain sandiwara? Pernahkah Mas jadi anak sandiwara? Tidak, Nona. Saya ini hanya seorang hukuman. Mas suka puisi? Apalagi puisi, juga tidak. Kau tahu, hidung malam membuka. Di pipi tempat biasa kau menciumku. Pipi sebagai tanda perpisahan. Karena aku harus pergi adikku yang manis. Senyummu adalah anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada ibu tercinta. Jagalah ia dengan senyum. Sampai aku benar-benar pulang dan tidak ada lagi kata untuk pergi. Apa? Mas tahu puisi itu? Tidak. Tapi syairnya bagus. Coba lanjutkan lagi. Selamat tidur. Berpisah terasa bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi sampai tiba waktu esok. Tahu lanjutannya? Tidak, tidak. Selamat tinggal, Mas. Ternyata kau bukan abang saya. Saya hanya ingin memastikan apakah kau abang saya atau bukan. Sekarang saya baru yakin. Saya mohon pamit dulu. Saya harap kedatangan saya tidak menambah kesedihan Mas Tom. Mas Sudarso. Kau hendak pergi. Iya. Saya telah berjanji kepada kepala penjara. Saya harus pergi apabila Mas ternyata bukan abang saya. Dan menjumpai ibu. Iya. Saya akan menjumpai dan menceritakan hal yang sebenarnya. Bilanglah pada ibu dan ceritakan bahwa Mas Sudarso. Ibu sakit keras. Beliau hanya bisa berbaring di tempat tidur karena selalu memikirkan nasib Mas Tomo. Saya heran. Mengapa ibu mengirim Nona untuk hal sedih seperti ini? Kalau Ibu sedang sakit keras, Mas. Karena selalu memikirkan nasib Mas Tomo.
Seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya menyesal tidak memperlakukan ibu saya lebih baik dahulu. Saya kira, kalau saya boleh tahu, siapa namanya? Saraswati. Saraswati. Wah, nama yang luar biasa. Saya pernah mendengar nama itu, tapi entah di mana. Dan nama abang saya Murtomo. Murtomo? Hendro Murtomo. Ya. Hendro Murtomo. Ya, itulah nama lengkapnya. Dari mana Mas bisa tahu? Dengarlah apa yang hendak saya bicarakan dan jangan potong pembicaraan saya, sebab waktu saya tinggal sedikit lagi. Mungkin ini bisa diceritakan kepada ibu bahwa Tomo mati sebagai pahlawan. Mas Tomo mati? Ya, dia mati sebagai pahlawan, bukan sebagai penjahat yang dieksekusi mati. Mungkin itu akan mengembirakan hati ibu, bukan? Ya, gembira sekali. Tapi saya hendak berkirim sesuatu buat ibu. Berikan ini kepada ibu dan bilanglah ini dari seseorang, dan sampaikan maaf saya dan salam saya. di dalamnya berisi apa? Ini hanya sebuah kenangan saya buat ibu dan buatmu juga. Sampaikan permintaan maafan saya dan selamat jalan. Saya pasti akan selalu mengingat. Selamat tinggal dan terima kasih atas jasa Mas terhadap saya dan ibu. Saya rasa kita akan berpisah sampai di sini. Saya gembira sekali karena kau tidak datang terlambat. Sebenarnya saya ingin berkirim sesuatu buat Mas. Apa yang bisa saya bantu? Ya ada. Hanya barangkali Bilanglah. saya tidak bisa mengatakannya. Tapi bisakah kau membacakan puisi abangmu sampai ajal menjemput? Dan aku akan tenang sampai akhir hayat. Selamat tidur. Berpisah terasa bahagia dan sedih. Karena aku harus tidur sampai tiba waktu esok. Kulihat malam dalam matamu, damai dalam hatimu pagi. Bilaslah kiranya aku tidur begitu damai adikku manis. Dari segala hal yang saya lihat dan saya rasakan, bahwa kematian adalah akhir dari sebuah cerita kehidupan ini. Aku tak ingin kalian bertambah sakit atas kematian. Aku hanya ingin kalian tenang, dan aku pun juga tenang sampai akhir cerita ini. Dan ingatlah bahwa pahlawan hanya mati satu kali. Sudah aku bilang.
Berpisah rasa bahagia dan Selamat